Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya datang langsung ke kafe teman saya, seperjuangan dulu di pondok pesantren ya. Iya. Nah, gimana nih, punya kabar? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah sejak berhenti dari pesantren agak menghilang. Agak menghilang. Karena kesibukan sehari-hari. Beda kegiatannya ketika di pesantren, ketika keluar. Oh, tapi ketika berada di luar gimana sekarang keadaannya? Ya tidak jauh beda ya kan. Artinya kita di pesantren itu hanya belajar. Nanti apa ya, di lapangan itu ketika kita keluar dari pesantren gambarannya seperti itu. Dulu kuliah di mana? Saya kuliah di STKIP Negeri Bangkalan, swasta ya. Swasta ya? Iya, jurusan pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Pendidikan. Itu kalau lulus SPD. Ya SPD ya? dan mungkin SE. Gak asik ya. Gak asik. Nah, kan dulu lulusan itu ya, ekonomi SPD. Kenapa nggak ngajar? Nggak jadi guru gitu? Apa ya, kuliah bukan berarti apa ya. Sebenarnya kalau kuliah saya tidak pengen apa-apa ya. Saya cuman kuliah tujuannya cari ilmu aja ya. Tidak punya keinginan jadi guru, jadi PNS, jadi pengusaha, enggak ke sana. Yang penting bagi saya kuliah yang paling pokok itu prosesnya saja. Prosesnya saja gitu. Cita-cita. Kok bisa punya ide gitu, punya pemikiran lulus dari kuliah bikin kafe gitu? Sebelum lulus memang saya sudah punya rancangan sih. Sebelum lulus kuliah, sebelum nikah, saya sudah punya rancangan. Oh, sudah punya rancangan. Tapi nggak punya modal. Cuman punya hanya gambaran saja, punya keinginan saya pengen buka kafe. Tapi setelah nikah dapat satu bulan ya, baru saya mengeksekusi untuk mendirikan kafe. Nggak punya modal itu. Punya modal. Ya. Terus gimana itu? Modalnya itu gimana habis itu? Kan sudah punya pemikiran nih, udah punya rancangan. Untuk mengeksekusi itu gimana caranya? Kan kalau banyak orang sekarang pengen usaha, udah punya pemikiran tapi gak punya modal, gak jalan gitu, gak bisa. Itu gimana? Kok bisa gitu? Padahal gak punya modal di awal. Kalau kita ya, yang paling penting itu kita tidak cukup misal punya keberanian untuk mendirikan sesuatu. Gak bisa. Misalnya mau buat usaha, cuman adanya kemauan saja gak bisa tanpa modal. Dua-duanya harus selaras, artinya punya kemauan dan juga punya modal. Ya kalau saya gak punya modal terus terang, ya caranya bagaimana? Gimana? Nyuri ya gak mungkin kan? Mungkin lah ya. Gak mungkin ya. Ya jalan satu-satunya kan ngutang gak apa-apa. Ya mau gimana lagi kan? Nah, jalan satu-satunya ngutang ya. Kalau misalnya punya motor apa ya gadaikan bagaimana untuk dapat uang untuk buat modal usaha. Intinya apapun caranya, intinya halal harus. Iya harus dilakukan. Ya ngutang gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting punya semangat, punya keinginan, dan juga modal itu bagaimana untuk dapat modal. Nah, makanya ya apa ya, memang berat rasanya ketika kita tidak punya modal ya. Rasanya pesimis, gimana kayak melayang gitu. Tapi kalau kita punya keberanian pasti optimis, insya Allah bisa. Dulu buka kafe pertama di mana? Itu di Galis. Di Galis dan perempatan itu. Itu pertama saya buka bulan apa ya? Bulan 2 Februari ya. Iya, Februari bulan 2 pas tanggal 3 nih yang buka pertama kali itu openingnya. Di sana tempatnya sendiri, tanahnya atau itu sewa? Ya sewa lah, mau dapat dari mana kan? Modalnya aja ngutang saya kan. Masa punya mau dapat dari mana? Gak apa-apa, yang penting kita itu mau berjuang, mau merintis. Siapa tahu kedepannya nanti punya modal bisa beli tanah, bisa buka yang lebih besar. Itu kan bang, tidak apa-apa, pemula kita. Iya, saya kira di sana itu punya gitu lahan gitu di sana. Nggak punya. Nggak punya ya? Iya. Berarti berapa di sana sewanya? Di sana itu 10 juta. 10 juta per sama tahun. dengan ini. Per tahun. Ya. Oh ini sewa juga? Sewa, nggak punya tanah saya.
Tapi kayaknya kelihatannya kemarin sendiri yang buat di sana, kayaknya udah jadi itu apa bangun juga sendiri. Ya di sana itu apa ya, tempatnya sudah jadi, bangunnya sudah ada. Berarti dulu di sana juga tempat kafe Ah, gitu. bukan, bengkel di sana. Oh, itu bengkel mobil di sana. Bengkel jadi kafe. Jadi kafe. Ya. Itu di sana lumayan besar lah. Alhamdulillah. Tapi tempatnya di sana besar gitu. Besar. Di sana itu kurang lebih 12 meter panjangnya. 12 meter. Nah, lebar 8 meter. Nah, kenapa kok bisa sekarang bisa buka 2 cabang gitu di sini sama di Ya karena gini, sama kalau berbicara masalah modal, ya nggak punya modal sama. Iya. Di sini saya juga ngutang juga di sini. Cuman memang apa ya, saya itu 1 tahun saya memang punya target. Nah, 1 kecamatan saya harus punya keinginan saya. dalam 1 tahunnya gitu. Nah, dalam 1 tahunnya saya harus punya. Tapi saya alhamdulillah enggak nyampe 1 tahun saya udah 2. Nah, bukan berarti saya buka lagi itu apa ya, banyak uang, enggak ada modal saya. Ngutang, terus terang ngutang saya. Tapi bagaimana saya itu pikirnya kan gini saya. Bagaimana saya itu mendapatkan pendapatan dari 2 tempat. Semisal nggak dapat dari SS1-nya, Iya. saya bisa dapat dari sini, dari SS2. Tapi tidak mungkin, ya alhamdulillah tiap hari, tiap malam kan, dua-duanya dapat. Ya, kan Betul. lumayan kan seperti itu. Apa ya, karena memang saya punya target untuk kedepannya bagaimana saya itu mengembangkan sayap. Bagaimana saya itu modal itu sehari bisa mengumpulkan berapa, karena itu sudah menjadi target buat saya untuk mengembangkan kafe ke depannya. Ngomong-ngomong penghasilan nih, kalau setiap harinya kira-kiranya paling besar dan paling kecilnya berapa kira-kira? Ya beda ya kalau di kota sama agak ke pedesaan. Iya. Dan juga daya belinya masyarakatnya juga beda sama yang di kota. Ya beda lah, beda jauh. Kalau di sini itu ya minim paling apa, siangnya saja itu ya 100.000, 150. Itu siangnya saja, ya? siangnya. Kalau malam beda lagi. Biasanya lebih banyak Lebih kalau banyak malam. kalau malam. Bayangkan kan kalau ada 2, misal sehari SS1, SS2, nah, dalam sehari ya bisa nyampe 500 kan. Iya. Siangnya saja. Siangnya. Malamnya beda lagi. Beda lagi. Ya, alhamdulillah daripada kerja sama orang kan. Iya. Terus nama kafenya kan namanya SS Coffee. Nah, SS Coffee itu apa artinya? SS itu. Banyak orang yang menyimpulkan kan, ada yang mengatakan simpangan sedang. Saya di siapa gitu. Tapi sebenarnya sejarahnya itu karena saya merintis, saya punya istri. Kebetulan nama saya Sayadi, kebetulan istri saya namanya Sutia. Nah, itu sejarahnya, Sayadi, Sutia. Oh, artinya 2 nama Ya, kamu sama istrinya sama dijadikan istri, satu. dijadikan satu. Kalau orang lain mengatakan ya juga punya persepsi untuk mengartikan simpangan sedang dan lain sebagainya. Sebenarnya sejarahnya itu nama saya sama istri saya itu digabungkan, SS Cafe seperti itu. Saya kira apa gitu SS saya di terus satunya apa gitu. Bingung gitu. Soalnya cuman SS gitu. Oh ya. Tapi di kalangan anak-anak di Alikam gitu kan sudah familiar nama SS Coffee, sudah ownernya Iya. Sayadi gitu. Ya alhamdulillah. Apa ya? Karena saya itu punya keinginan ya, bagaimana ke depannya itu. Selain itu juga saya buka kafe bukan apa, saya ingin memperkenalkan tentang kopi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya itu masalah tentang kopi ya, tentang kopi itu saya 0%, tidak paham tentang perkopian. Menu pun saya juga tidak paham ya. Nah, cuman saya kebetulan punya teman kuliah, kebetulan satu kelas, kebetulan beliau juga paham tentang kopi. Dia apa ya, tahu segalanya tentang manajemennya, tentang kopi dan lain sebagainya. Beliau juga paham dan dia orangnya asik kok, terbuka sama saya. Alhamdulillah saya itu dibantu teman saya. Kebetulan beliau sekarang kerja di apa ya, di Basecamp Bangkalan. Beliau kontrak dengan saya 1 tahun.
karena memang saya percayakan masalah menu beliau yang paham, kerjasama. Saya tentang kopi 0%, tapi saya di situ cuman saya punya apa ya, kemauan, tidak punya modal, kemauan, ya, dan keinginan yang bagaimana saya menggabungkan. Teman saya punya skill tentang kopi, saya punya kemauan dan juga agak apa ya, saya agak berani soalnya tentang modal apa untuk usaha itu. Saya orang kan agak berani lah, maka saya gabungkan, maka jadilah seperti ini tentang kopi. Itu kerjasamanya di apa itu? Apa dari uangnya? Bagi hasil uangnya. Bagi hasil. Kita kerjasamanya itu 1 tahun, bagi hasil sama teman saya itu selama kontrak lah. Teman saya itu kerja ke saya. Masih berarti tetap sekarang sampai sekarang? Tetap sampai sekarang. Dimulai ya bulan Februari bulan 2 ini memang kontraknya. Makanya bagi teman-teman kan, semisal punya modal tapi tidak punya apa ya, basic tentang apa itu, cobalah cari teman-teman, kita gabung, collab artinya ya. Iya, collab. Satunya, karena tidak semuanya orang itu punya apa ya, punya kemampuan yang misal kadang orang itu bisa secara teori tapi secara skill nggak bisa. Itu kan perlu untuk kerjasama sama teman-teman. Nggak usah gengsi apa dan lain sebagainya. Yang penting kita punya kemauan. Ayo misal tarik teman-teman itu, misalnya teman kita itu punya kemampuan apa itu, ayo gabung gitu untuk menghasilkan sesuatu. Kita sadari kok setiap masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi bagaimana kita itu melengkapi kekurangan kita, menghasilkan sesuatu yang positif untuk kita. Seperti suami istri awalnya. Iya, saling melengkapi. Saling melengkapi gitu. Iya, saling melengkapi. Makanya teman-teman itu nggak usah minder apapun itu, usaha apapun nggak apa-apa. Dulu kan saya juga tukang jual gorengan dan es jalanan pakai gerobak. Di mana? Ya di Bangkalan, sama saya kuliah semester 1 itu saya udah kerja. Semester 1 udah usaha gitu. Iya, usaha gorengan saya. Makanya dikasih mat gorengan nggak apa-apa. Pokoknya ada gini, begini, kita merintis dari sesuatu itu dari bawah saja, biar kita merasakan bagaimana perjuangan kita itu. Tapi kita jangan sampai terlena dengan hal-hal yang di bawah, gorengan saja. Wah, jangan seperti itu. Kita pindah dari gorengan, ya minimal gorengan apa kayak yang lebih kekinian. Inovasi. Itu sangat penting. Gak apa-apa. Di sini di kafe ini enggak itu ya, kayak ada menu kayak makanan itu ada juga berarti? Ada. Di sini tuh ada, alhamdulillah. Cuman bedanya kalau sama yang timur ya, yang di SS1 itu harganya agak lebih mahal saja. Oh, di sana lebih mahal? Lebih mahal. Karena kenapa di sini tuh agak murahan? Karena ini bukannya baru. Promo lah awalnya. Ya agak promo ke orang-orang memperkenalkan. Oh, kafe itu seperti apa? Kadang orang itu salah mengertikan kan. Iya. Angkringan dibilang kafe. Itu kan lucu kan. Benar. Karena kalau kafe itu ada hal-hal tertentu yang membedakan antara angkringan sama kafe. Kira-kira apa ini pembedaan antara angkringan dan kafe? Ya, kalau angkringan ya apa adanya bisa dikatakan. Kalau di angkringan itu, kalau istilah bahasa kopinya itu ya, kopi itu bukan digunting, itu angkringan. Kopi itu bukan digunting, tapi kopi itu digiling. Kalau di angkringan kan sasetan. Benar. Kayak pop es itu angkringan. Kalau kayak ini kan semi angkringan. Artinya cuman bukan sasetan sini. Iya. Masih racikan berarti. Masih racikan. Berarti udah modern. Agak modern lah ya tadi tuh, dari angkringan ke ke kafe. Basicnya agak barista. Makanya beda, jangan tanya kualitas kalau harganya murah. Iya kan? Benar. Ya, awalnya sih memang ketika kita jualan tentang minuman, tentang makanan, tentang kopi, karena agak desa itu ya orang-orang juga kagetnya karena orang-orang sudah terbiasa minum dengan hal-hal yang ada di angkringan.
Iya benar. Ada kapal api ya. Gimana ya, Iya. kadang orang-orang agak desa itu misalnya ke sini tuh, Mas, kapal api Bang. Maaf nggak ada. Iya, bukan maaf ya. Di sini nggak ada untuk kapal api. Ya terus terang aja. Iya. Karena kita memang bukan angkringan. Tapi sekarang itu banyak orang yang sambil buka ini, tapi juga ada makanan-makanan kayak mie pedes-pedes itu yang kekinian gitu, mie yang pedes atau geprek yang pedes gitu. Ada di sini. Di Oh, sini di- banyak kok. Di udah sini ada ada juga? mie setan. Oh, ada semua sini. Oh, ada juga ya? ada nasi ayam geprek, ada mie setan, ada apa chicken, itu sudah makanan-makanan berat. lengkap gitu Lengkap. ya. Nah, ya untungnya saya itu belajar dari pesantren dulu, sehingga nggak usah khawatir masalah masakan kan. Masak-masak. Ya, yang penting itu mau belajar kita. Iya. Jangan pernah pesimis. Karena apa? Kita itu melihat orang itu ya prosesnya aja dulu. Prosesnya dulu seperti apa. Nah, ini motivasi nih buat teman-teman juga atau siapa aja yang mau buka usaha, yang mau merintis. Motivasi dari salah satu owner SS Cafe ini gimana? Apa? Bagi saya dan juga teman-teman, karena kadang yang menjadi kendala utama itu masalah modal. Iya, Kadang kita punya modal, tapi kita nggak berani. nggak berani. Nggak berani itu banyak, Iya, banyak. benar. Kadang orang punya keberanian tidak punya modal. Nah, ya kadang juga pesimis juga. Itu sangat sulit memang. Sulit. Saya juga merasakan hal-hal seperti itu. Iya. Pastinya ketika orang punya usaha kan banyak orang-orang yang mencemooh. Benar. Nah, artinya udah usah dijadikan apa ya, kita itu jadi pesimis, cemoohan orangnya. Bagaimana kita itu bangkit dari cemoohan orang. Kan terkadang mau usaha tapi sama orang Tidak mungkin kan seperti itu. tidak mungkin lah. Pasti mungkin lah. Gini, untuk saya dan juga teman-teman ya, Nah, kalau jadi pengusaha itu gagal itu pasti. iya. Gagal itu pasti. Ya, untuk sukses itu belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ah, Iya kan? Ayo, Benar. sukses itu sukses itu belum tentu ya. Untuk masalah gagal itu pasti. Makanya nggak usah apa ya. Bagaimana kita itu bangkit dari ketidakpastian itu. Ya biasa. Kadang apa ya? Di bawah, tapi tidak mungkin kita selalu di bawah. Ya, pasti itu. Saya juga merasakan itu. Saya berangkat dari bawah. Tidak selamanya kita itu gagal. Bagaimana kita itu berangkat selalu bangkit dari suatu kegagalan. pernah itu nggak? Pernah down gitu. Aduh, apa ini? Ya bukan pernah lagi itu makanan sehari-hari itu. Bayangkan misal kafe atau jual makanan kita kan satu Iya. hari gak laku, bagaimana perasaannya, gak bawa pulang, gak bawa pulang uang kan. Ayo bayangkan bagaimana perasaannya. Ya besoknya yang mau buka lagi itu Males rasanya. Males rasanya, Tapi kan karena kamu tadi bangkit gitu ya. ya iya itu pasti, karena kita itu apa ya, percaya masalah rezeki itu antara sekarang dengan besok itu beda, antara sekarang dengan nanti malam itu beda, itu pasti. Nggak usah usaha pesimis. gitu. Yang penting kita itu yang diberitakan usaha. Oh, Iya kan? Iya, benar. Iya. Yang penting kita itu mau usaha, jangan pesimis apapun itu pekerjaannya. Yang penting itu bangkit dari suatu, ya tadi itu, dari kegagalan. Kita selalu bangkit apapun risiko. Memang kita harus diakui, saya pribadi memang menanggung risiko. Risiko apa ya, modal ya harus ngutang. Gak ada ceritanya itu usaha berangkat dari nol itu. Apa usaha 0%, nggak ada ceritanya itu. Apa yang usaha berangkat dari nol, nggak ada ceritanya. Semuanya melalui proses itu, ya. Semuanya butuh modal, nggak ada yang berangkat dari nol tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa modal, bohong gitu. Ini dulu pas mau buka kafe, ini tanya dulu ke orang tua atau minta saran ke siapa gitu? Enggak, Enggak. saya tidak pernah. Masalah usaha itu masalah pribadi saya.
yang nanggung itu saya. Ya. Istilahnya bukan minta izin ke orang tua gini. Enggak pernah. Sama tuh masalah usaha itu enggak pernah saya. Karena saya tidak merugikan pihak manapun kan. Berarti ini yang buka ini tidak ditanggung sama orang tua sama sepeser pun. Tadi itu saya udah bilang minjem semua. Minjem semua. Iya kan? Ya, kalau gini, semisal kita punya uang kan, besarnya 100 juta, kamu pegang di dompet kamu. Lambat laun uang kamu yang 100 juta itu akan habis. Habis itu pasti. Berapapun pasti habis. Pasti. Tapi kalau kamu punya uang walaupun besarnya 10 juta tapi kamu buat usaha, yaitu setidaknya uang kamu yang habis itu kelihatan, oh dibuat apa uang saya itu habis ya, buat usaha walaupun itu gagal. Iya kan, daripada punya uang 10 juta dihabis untuk makan secara percuma-cuma kan eman-eman juga. Tapi kalau kamu dibuat usaha, setidaknya setiap hari kamu itu ada pemasukan. Pasti tergantikan masalah hal itu. Artinya tadi itu ya harus mau usaha walaupun minjem begini itu. Iya, kalau kita itu memang apalagi kayak saya latar belakangnya seperti apa kan ya, memang jalan satu-satunya harus minjem. Dan buka usaha itu harus berani rugi gitu. Ya harus memang. Pernah nggak merasakan kerugian gitu? Ya bukan pernah. Itu sudah makanan sehari-hari kan. Tapi tidak selamanya kan kita rugi kan. Iya, pasti rugi, bagi untung pasti rugi. Tapi bagaimana kita itu belajar kenapa saya itu rugi. Gini, kalau kita ada sesuatu yang kurang, kita itu harus introspeksi dulu. Apa yang salah? Kan seperti itu kan. Kita itu yang benar itu belajar dari kesalahan. Baru kita memperbaiki. Oh, apa yang kurang dari saya? Apa yang salah dari hal ini? Itu baru setiap hari perbaiki untuk mengembangkan suatu usaha. Jangan sampai gagal sekarang ada masalah, sekarang selesai berhenti. Ya udah selesai kan. Iya kan? Tapi bagaimana kita mengevaluasi kenapa saya sekarang gagal, kenapa saya tidak dapat uang dan lain sebagainya. Itu harus ada setiap hari ada evaluasi tentang hal masalah. Bukan lari dari masalah, tapi bagaimana kita itu maju dari masalah. Iya kan? Itu kalau orang-orang pengusaha. Bukan berarti saya ini orang sukses, enggak. Saya hanya merintis saja. Tapi sukses itu bagi saya yang paling besar itu apa ya? Mensyukuri nikmat Tuhan saja, ya kan. Bukan orang sukses itu banyak uangnya. Kenapa? Karena banyak orang banyak uang itu apa ya? Masa kurang masih. Masih kurang ya, hidupnya ya gak enak. Apa istilahnya? Selalu apa ya? Gak seneng, gak happy setiap harinya. Yang paling penting itu walaupun uang sedikit tapi setiap hari kita itu seneng menjalani kehidupan ya tenang gitu. Itu yang paling utama dalam kesuksesan. Bukan masalah banyak uang, punya mobil dan lain sebagainya, bukan itu. Masalah punya uang itu kan diskon kan dari hasil kita usaha. Iya, bukan masalah banyak uangnya orang sukses itu. Ya, jadi itu tadi itu udah pesan-pesan dari owner langsung SS Coffee. Jadi teman-teman jangan menyerah sebelum membuat satu usaha gitu. Walaupun tidak ada modal di awal, ya bagaimana solusi. Ya itu yang paling penting solusinya, bukan diamnya kan. Solusinya bagaimana kita itu keluar dari suatu masalah. Bukan berarti mundur dari masalah. Ya apapun ya. Kita itu bukan misal teman-teman itu kuliah perlu digaris bawah oleh teman-teman. Kita itu kuliah dimanapun tidak menjamin kesuksesan kita. Bener. Kita itu sebenarnya kembalikan kepada kita kan. Saya S3IP, saya ekonomi pendidikan. Guru lah, aslinya guru, tapi saya tidak punya kemauan untuk ngajar. Karena bagi saya yang paling pertama itu bagi saya bagaimana saya menata perekonomian saya dulu. Baru suatu saat saya
menata tentang ekonomi sudah nyaman, baru saya mau mengajar. Artinya mau membagikan ilmu saya ke orang lain. Mengabdikan diri. Kalau ekonomi saya sudah tertata dengan baik. Nah, karena bayangkan kan gaji guru sekarang berapa? Ya, itulah. Jangan dikasih tahu, udah tahu. Makanya saya itu bagaimana memperbaiki hidup saya, karena saya sudah punya istri kan, sudah berkeluarga. Gaji misal gaji 300 satu bulan, bagaimana saya? Iya, apalagi nanti kalau punya anak ini. Makanya saya itu menata benar-benar masalah ekonomi. Kita itu tidak menjamin kuliah dimanapun kita itu jadi orang sukses, nggak ada ceritanya. Yang penting kita itu mau punya kemauan. Iya. Punya kemauan. Jadi kunci satu itu harus punya kemauan. Kemauan dan keberanian. Iya, keberanian. Kalau cuma punya modal tapi gak berani gak bisa. Ya percuma saja kan, dua-duanya harus berbaring bersama. Maka dari itu gak usah pesimis. Oh iya gini. Karena banyak teman-teman kan ikut usaha. Ketika ujung-ujungnya ini berbicara masalah usaha ya. Iya, bisa. Ketika untuk teman-teman yang lain, ketika teman-teman ikut usaha apapun, semisal ujung-ujungnya masalah uang, udah jangan ikut. Ketika pembahasannya ya, karena banyak sekarang itu banyak teman-teman adalah bisnis di luar itu. Ketika pembahasannya masalah uang, udah jangan ikut. Saya cuma kasihan saja. Kasihan saja ya. Cari yang pasti saja. Buka sendiri aja. Buka sendiri. Itu yang paling penting. Prinsip saya itu bukan bekerja ya. Iya. Prinsip saya itu bukan mau kerja atau mencari pekerjaan. Tapi bagaimana saya itu membuat suatu atau sebuah pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Masa saya punya titel gak enak juga. Punya skill yang bagus, masa mau jadi pekerja. Gak enak juga kan, apalagi ke orang desa kan. Karena orang desa itu kalau udah punya titel, sudah punya nama mahasiswa, anggapannya orang desa itu kan dikatakan orang sukses. Iya, udah orang tinggi, masa Mas turun ke bawah kan. Sama saja dengan orang-orang yang tidak sekolah. Itu kan sebenarnya mematikan bagaimana memajukan pendidikan. Sedangkan yang menjadi contoh itu tidak bisa menjadikan contoh yang baik. Iya kan? Artinya apa? Antara yang kuliah dan yang tidak kuliah sama saja nasibnya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaannya. Maka dari itu kita harus membuktikan setidaknya kita itu beda lah dengan antara orang yang tidak sekolah dan orang yang sekolah. Itu jalan satu-satunya untuk memajukan pendidikan. Soalnya kan kadang orang di kampung-kampung itu lulus SMA atau SMP udah nanti lulus kuliah gak jadi apa-apa langsung berangkat ke luar negeri. Sekarang kan banyak karena mindset mereka termasuk entah siapa ya, tapi hampirlah ya, karena mindset teman-teman kadang kuliah itu mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan yang enak. Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang enak itu. Iya. Nggak ada ceritanya pekerjaan yang enak itu. Nggak usah lah kita itu kuliah punya keinginan cari pekerjaan yang nggak ada. Kita kembalikan kepada kita sendiri, bagaimana kita itu punya ilmunya dan bagaimana penerapannya. Itu yang paling penting. Percuma juga kita punya ilmunya tidak bisa menerapkan. Tidak bisa nyetir sendiri. Iya. Masa disetir orang terus ya? Iya. Saya juga seperti itu. Saya punya ilmunya tentang apa? Karena apa ya? Saya pernah belajar tentang ekonomi. Saya punya ilmunya dan saya terapkan. Ya hari ini saya terapkan. Alhamdulillah. Ini punya ancang-ancang buka di mana lagi? Di Borneo. Di Borneo? Iya di Borneo. Karena di sana itu prospek. Karena orang usaha itu bukan hanya langsung mendirikan ya. Iya. Ingat, kalau orang pengusaha itu perlu analisis sebenarnya. Ya, buka baju di desa, ya gimana? Iya. Makanya kalau usaha itu harus dianalisis. Benar. Daya beli masyarakatnya, terus apa yang menjadi kesenangan masyarakatnya dan lain sebagainya, itu harus cari tahu dulu. Daya beli masyarakatnya seperti apa, orang-orangnya kayak apa, itu harus dianalisis. Tempatnya harus seperti apa, itu semuanya dianalisis. Kan di sana banyak pelajar. Pelajar di sana banyak. Kebetulan di sana itu masih belum ada yang berbasis
barista yang ada itu di kota. Iya. Prospek saya ke depan itu insya Allah dalam 2022 ya sekarang Iya. itu. Sekarang 2022 sekarang. Ya? Ya insya Allah Bu, tahun ini. Tahun ini ya. Karena memang jadi target saya. Berarti di sana sudah ada pandangan tempatnya gitu. Iya, Sudah ada. sudah ada pandangannya itu sudah ada saya. Titik yang menjadi titik sentral itu sudah saya tahu kok. Karena kenapa saya jalan kemanapun itu bukan semata-mata mencari hiburan, enggak. Cari Nah, prospek di tempat cari suatu tempat yang kiranya prospek. Saya itu melihat sesuatu keluar itu bagaimana saya itu ketika pulang itu saya punya gambaran. Artinya oh di luar itu seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya bawa ke sini? Seperti itu kalau saya jalan-jalan keluar. Jadi bukan hanya jalan keluar nggak ada apa-apanya, Iya, tapi dapat ilmu. Dapat pula. ilmu dari sana. Karena memang saya itu jalan ke suatu tempat kemanapun itu bukan tujuan saya jalan-jalan, enggak. Cari sesuatu apa ya gambaran yang sekiranya nanti itu menjadi keuntungan bagi saya. Apapun itu. Karena saya itu punya keinginan. Karena memang menjadi dalam apa ya paling mentok itu saya sampai di kota. Di kota. Paling mentok ya untuk area Madura. Kira-kira punya prospek ke depannya nanti mau bikin di kota gitu. Iya, Ada ya? ada. Ini Itu nanti pas sebangkalan kopi SS. Wah. ya itu. Saya itu sama teman-teman ya, saya kebetulan sama teman saya itu yang kebetulan kerja sama dengan saya itu Iya. sudah dibicarakan. Itu apa ya? Kita itu ke depan pengennya itu pengen di Bali. Di Bali. Di Bali Pengennya. langsung di Bali. Iya, ya itu kan cuman gambaran. Gambaran lah ya. Karena saya itu dulu berangkat dari gambaran kan. Iya. Siapa tahu kan. Siapa tahu kan. Yang penting kita punya gambaran dulu lah. Benar. Artinya ketika kita sudah punya gambarnya, tinggal kita itu bagaimana mengeksekusinya. Iya kan? Nanti KPSS Nusantara. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Bisa sudah jadi. punya pemikiran. Tidak ada hal yang tidak mungkin kan. Yang penting yang paling penting itu kemauannya. Pasti bisa. Artinya harus mau dan berani. Kalau mau aja gak berani gak bisa. Nggak bisa. Artinya kita berkaca sama orang besar saja lah. Orang lain itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, Itu kita harus kaca ke sana masalah hal-hal yang positif, masalah kekayaan nggak usah ke sana. Melihatnya ke bawah aja. Masalah hal-hal yang positif. Orang itu kok bisa ya, bisa mengembangkan usahanya kok bisa ya. Itu perlu kita tiru. Perlu kita tanyakan, perlu kita analisis juga kenapa bisa. Nggak usah malu. Ya, karena saya seperti itu orangnya. Berarti ke orang yang sudah buka kafe apa itu tanya-tanya. Iya, saya ngopi itu bukan hanya sekedar menghilangkan misalnya Haus dahaga gitu. pusing dan lain sebagainya. Saya itu melihat sesuatu. Saya beneran saya setiap kemanapun saya foto. Itu jadi semua saya foto. Oh, kayak ini ya bagus ya kan seperti itu. Baru saya terapkan ini kan ala-ala Jogja itu. Iya bener. Browsing saya. Bagus ini tempatnya gitu. Walaupun saya gak pernah ke Jogja cuma 1 kali dulu kan. SMP nggak ada kafe dulu. Saya cuman browsing kayak ini ya kalau di Jogja saya kayaknya bagus sih. Itu makanya manfaatnya handphone dan lain sebagainya Internet itu. juga. Makanya bisa keluar searching. itu bagaimana saya itu punya gambaran untuk saya ya. Bagaimana nanti saya mengembangkan usaha saya. Itu sangat penting. Makanya kalau keluar bagaimana kita setidaknya dapat ilmu satu kan gitu. Ya, kalau saya kuliah dulu memang situ. Saya kuliah dulu tuh mahasiswa tidur saya. Saya tidur tapi pinter kayak gitu. Artinya kan kuliah itu saya setidaknya prinsip saya dapat satu saja. Jangan banyak-banyak, satu saja. Setiap berangkat satu saja. Nah, artinya kalau kita punya ilmu enak lah. Kalau punya ilmu itu untuk menerapkannya itu gampang. Kalau sudah punya ilmunya gampang itu mengisi. Bukan hanya kemana mengisi perut, hiburan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Kita itu mencari ilmu sebenarnya. Berarti keluar dari rumah itu bukan hanya hiburan. Bukan lah. Sia sekedar hiburan juga tapi ada ilmunya pas pulang. Bisa introspeksi apa yang harus dibenahi dalam
usahanya sendiri gitu. Itu yang bagus kan. Itu yang perlu kan ya. Heeh. Memang kalau pemikiran usaha itu beda dengan Ya orang memang biasa. orang pengusaha ya, karena yang dilihat itu jangka panjangnya. Nah, Jangka panjangnya bagaimana kan? Kalau orang pengusaha itu, ya kita ya kenapa kita itu cari hal-hal yang baru? Yaitu bagaimana kita itu berpikir setiap hari. Ya sama, setiap hari saya itu bagaimana berpikir mengembangkan usaha saya. Setiap hari itu. itu sering curhat sama istrinya gitu, Ya gimana iyalah. gimana gitu. Iya pasti, setiap iya. ada masalah karena itu teman Iya. curhat kan. Iya benar. Iya. Gimana nanti bisa lah cari solusinya gitu. Heeh. Yang penting kita itu semangat loh. Ada nggak yang bikin sampai mau down, sampai mau tutup aja gitu, ada nggak? Masalah itu nggak ada, Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Karena masalah gini, semua biasa gitu. yang penting itu kita bersangka baik aja. Sangka baik. Kadang itu yang bikin down kan, kita tidak dapat apa-apa. Iya tuh. Misalnya jualan kita tidak dapat uang. Lah itu yang bisa paling ngedonnya itu. Kalau cuman cibiran dari orang biasa lah. Melawan diri sendiri itu yang sangat Yang sulit. repot, yang sulit itu memangnya. Ya tapi bagaimana kita percaya, bersangka positif. Sekarang tidak dapat, mungkin tadi malam. Nah, Tadi malam dan saya hari ini tidak dapat, mungkin besok. Ya itu artinya kita itu perlu menata hati untuk menjadi pengusaha. pasti ada lah nanti rezeki itu pasti sudah diatur kan. Sudah diatur, tapi perlu dicari ya, Pak. Tidak mungkin datang sendiri. Ya kalau datang sendiri. Harus datang uang langsung di atas. Tidak mungkin. Makanya kita itu yang penting apa ya, mau lah. Tidak usah pesimis. Pesimis itu pasti. Tapi bagaimana kita melawan pesimis saja. Terkadang yang sulit itu diri sendiri, bukan dari orang. Bukan dari orang, pada diri kita sendiri. Banyak teman-teman yang buka usaha bukan hanya sekedar buka usaha. Iya. Atau ikut usaha teman-teman, jangan. Kita itu harus punya pendirian. Artinya punya pendirian ya. Misal buka usaha apa tentang kafe, ya udah. Bagaimana kita menekuni tentang kafe. Gak usah punya gagal tentang kafe pindah ke tukang kerupuk, tukang bakso, itu dulu calon-calon orang yang tidak sukses itu. Iya, karena tidak istiqomah di satu. Tidak istiqomah. Nah, makanya perlu sebenarnya orang jualan itu yang paling penting istiqomahnya. Laku atau tidak itu urusan Tuhan, yang penting kita itu usaha. Iya, yang paling penting. Memang gitu biasanya kalau orang ya sudah punya usaha apa gitu, nasi. Nah nanti nasi itu gak laku, mungkin nanti jualan baju lah, nanti jualan inilah mungkin laku, pindah ke baju gak laku, pindah lagi. Iya, itu banyak orang-orang seperti itu. Ya bagaimana kita itu kan dikasih otak, disuruh berpikir kan. Sebenarnya dikasih otak itu sama Tuhan, disuruh berpikir. Kita itu misalnya ketika ada masalah, kita itu sebenarnya harus mencari solusinya. Sebenarnya kita itu jualan kan, misal makanan yang gampang basi. Nah itu kita harus pikirkan kan, sebelum kita buka atau masak makan yang mudah basi itu kita harus pikirkan bagaimana ini tahan lama. Iya kan? Bagaimana tahan lama? Misal nasi kan harus beli di Jikom. Bisa dijual besok kan. Tapi gak enak kan? Iya gak enak, tapi bisa diakali semuanya. Semuanya itu carikan solusi, bukan lari dari solusi. Bagaimana sekarang gak laku, besok bagaimana bisa laku. Harus berpikir seperti itu. Terima kasih ya sudah memberikan Siap. pengalaman dan ilmunya. Ilmunya ini sangat besar. Kalau saya bahas bisa sampai nanti habis maghrib. Bisa jadi. Iya. Bagi teman-teman yang mau lah ngopi di mana ini? Kalau yang stand satunya ini di mana ini? Di Sedang yang SS1. SS1 di Sedang ya. Yang SS2 di Tanah Merah dekat PON. Ya kalau kesini ya untuk teman-teman, jangan hanya sekedar ngopi saja, gak enak rasanya. Gimana? Iya sharing lah. Sharing. Artinya kita berbagi, tidak harus usaha tentang kopi, tentang kafe, nggak harus seperti itu. Setidaknya kita itu belajar dari orang-orang yang pernah mengalami. Benar. Itu yang penting, membahas sesuatu yang bermanfaat. Misal apa ya, kita itu
Kak saya punya seperti ini, sharing nggak apa-apa. Itu Ya, penting. saling tukar pikiran gitu ya. Itu penting. Artinya jangan hanya sebelum kita itu buka usaha, setidaknya kita itu cari orang-orang yang pernah, bukan pernah, yang sedang melaksanakan atau melakukan usaha. Iya, sudah berkecimpung di Di situ. situ. Jangan hanya sekedar buka usaha. Nanti yang dijual apa, yang mau dibeli apa itu kan enggak tahu Iya. orang kan. Kan Makanya kalau sudah punya satu fokusan kan, kalau owner Sayodi kan sudah terlintas di pikiran, oh berarti dia sudah kafe kan, sudah Ya, itu terkenalnya saya kafe. punya apa ya? Punya planning ke sana tentang kafe itu bukan saya hanya gambar kafe pengen punya, enggak. Saya sharing dulu Sharing dulu. ke orang-orang yang paham memang sudah berkecimpung tentang kafe. Saya sharing. Sebelum saya memang punya gambarannya, gambaran besarnya punya. Cuman saya punya sharing dulu. Apa saja kalau di kafe itu apa saja, bagaimana, kalau manajemennya seperti apa, yang dijual seperti apa, misalnya ada masalah seperti ini kayak apa. Saya belajar dari sana, bukan saya langsung buka, enggak. Nggak ada kursusnya enggak ya berarti? Enggak ada apa ya? Kalau tentang kafe itu mahal artinya apanya ya? Ilmunya yang mahal. Enggak ada kursusnya. Ada kursusnya tapi mahal. Otodidak dan belajarnya di berbagai orang yang sudah berkecimpung. Kalau kopi ya, Iya. tentang minuman itu kalau kita melihat itu rasanya bisa. Rasanya bisa. Tapi ketika kita mempraktekkan nggak bisa. Saya sendiri merasakan hal itu. Saya punya ilmunya bisa tentang paham, kamu meniru saya. Rasanya beda pasti itu. Iya beda, tangan beda. Iya Gitu. beda rasanya. Makanya sebelum buka usaha sharing lah, sharing dulu. Artinya kita itu pasti karena di tengah perjalanan itu pasti ada masalah, pasti itu. Nah bagaimana kita itu nanti sebelum kita ada masalah kita itu apa ya, carikan solusi, cari ke orang-orang yang memang paham tentang sudah berkecimpung tentang usaha. Baru nanti buka usaha ketika ada masalah kita tidak kaget dengan masalah. Nah, karena kenapa? Saya sudah sharing ilmunya, saya sudah tahu kan seperti itu kan. Iya. Sehingga kita itu tidak down. Pernah kalau down gitu tanya ke yang sudah berkecimpung? Iya, sampai sekarang pun saya tetap ada garis koordinasi saya. Tetap masih berkomunikasi dengan juga ya. Karena apa? Karena berangkatnya dulu dari siapa kita kan? Iya, Iya kan. Dulu kita ke orang pas kita sukses dan sebagainya kita lepas. Nah, jangan seperti itu. Tetap ada komunikasi. Karena takutnya suatu saat ada apa-apa, karena kafe itu berbicara masalah perkembangan bukan untuk hari ini saja, tapi bagaimana berbicara ke depannya seperti apa. Tidak mungkin kafe kita itu harus update ya. Iya, tentang perubahan. Kita harus update. Nah, untuk meracik-racik minuman ini dulu gimana? Pas awal-awalnya. Kan pastinya sekarang bikin, nanti semuanya bikin lagi, satunya kan takut satunya kemanisan, satunya Ya kita tulis. Kita tulis kok. Memang kita sudah ada bukunya. Kita tulis semua. Sudah tercover ditulis. Iya, semuanya kita awal-awal tentang kafe ini sudah ada catatannya. Ketika kita misalnya buat red velvet kan, minuman red velvet itu sudah ada tulisan catakannya seperti apa, airnya harus seperti apa, suhu airnya apa. Itu sudah ada semuanya, sudah tercover di buku semuanya. Sehingga lambat laun kita tuh paham, nggak usah pakai buku, sudah hafal gitu di luar kepala. Makanya nggak mungkin orang itu hanya meracik, hanya sekedar manis, nggak boleh seperti itu. Kita itu soal rasa tanggung jawab. Iya, jangan sampai hari ini dengan besok beda. Iya kan, nanti gak datang lagi. Iya, dicatat kan, misal lupa kita buka lagi bukunya. Benar. Sudah ada kitab sucinya. Kitab sucinya perkafean. Iya, tentang menu. Makanya segala sesuatu itu harus ditulis. Iya, harus ditulis. Iya, termasuk keuangan, tentang lain-lainnya, tentang usaha itu harus ditulis semuanya. Iya, termasuk sekecil apapun tentang minuman itu ditulis orang-orang usaha itu.
Karena kenapa? Kita itu belanja, tidak minta. Semuanya mengeluarkan uang. Nah, minuman yang sering banyak laku nih di apa? Biar rasa apa biasanya? Biasanya bagian latte-latte yang basicnya kopi, tentang kopi. basicnya kopi. Bisa kayak red velvet, strawberry itu Mas, strawberry latte artinya. Latte itu kopi. Dicampur gitu Ya berarti? dicampur, masa dipisah. Ya itu. Makanya bedanya di sana kalau Iya, bener. tentang kafe yang sesungguhnya. Ah, Ya kalau di sini sederhana sih. Di sini sederhana, cuman isinya yang sama dengan yang di kota gitu. Karena kenapa saya menyesuaikan. Di sini kan kayak kopi itu apa ya, dikasih kopi ngalas. Apa artinya kopi ngalas itu? Ya kopi ngasabe, ya bener kan? Iya. Tempatnya ngasabe. tapi enak pemandangannya kan. Iya. Sejuk masih. Heeh. Oke, terima kasih ya udah tadi itu sudah memberikan semua ilmunya. Iya. Semoga terus sukses ke depannya. Iya. Bagi teman-teman yang mau buka Ah. kafe gak usah malu. Langsung datang ke Langsung sini. insya Allah saya siap bantu. Ah, Siap bantu, termasuk melihat tempatnya, menunya saya siap bantu. jadi jangan ragu lagi. Iya, bagi teman-teman, apalagi kan teman-teman seperjuangan Iya. di pesantren, khususnya di teman-teman pesantren Alika, Pesantren ya. Alika. Nggak apa-apa, Heeh. minta bantu ke saya nggak apa-apa. Kalau ke orang lain kan bayar, kalau ke saya gratis. Kalau di Lerpa gimana? Mau buka juga apa nggak di sana? Bisa jadi. Bisa jadi Iya, ya. karena apa ya? Kedepannya itu beda, Lerpa dengan yang sekarang sama nanti 3 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu beda nih. Lerpa akan kota gitu. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi, memang gitu. Kita itu Perkembangan gitu. Pak, kita itu berpikir harus ke depan. Biarkan yang berlalu. Sekarang itu zamannya beda. Zaman sudah modern kayak Enggak usah bagaimana di Lerpa. Ya. Itu pasti itu. pasti. Kedepannya di Lerpa mau jadi apa itu pasti itu. Nggak mungkin kayak itu terus. Ya, pasti ada perubahan. Ada perubahan. Makanya kenapa saya itu belum keluar, saya bagaimana manfaatkan di daerah saya saja, Iya, di Bangkalan, membangkitkan perekonomian di Bangkalan. Benar. Iya, jangan sampai di luar maju, di desanya sendiri gak maju. Kasihan desanya, tempat kelahiran kita. Tapi sudah bisa dikatakan sukses karena sudah bisa bikin 2 cabang, apalagi mau udah bikin 3 cabang. Sebenarnya bukan jadi tolak ukur ya, kesuksesan orang itu bukan banyak cabangnya, bukan. Bagi saya bukan itu. Kenapa? Kesuksesan itu bagi saya tolak ukur kita itu tenang. Tenang. Iya. Berarti Tenang. perasaannya tenang ketika. Ya iyalah, walaupun ada masalah ya tenang. Karena kenapa sudah terbiasa dengan masalah. Iya kan? Sudah menjadi cengi jadi. Artinya jangan sangka kan orang itu Iya. sukses, banyak mobilnya, banyak usahanya, nggak punya utang, pasti punya utang gitu. Kadang mobilnya utang gitu. Iya. Juga bukan jadi tolak ukur ya, bagi teman-teman banyak usahanya itu bukan jadi tolak ukur kita itu sukses. Tapi setidaknya kan artinya bau kembangnya itu ketika kita banyak usahanya agak sedikit sukses. Iya. Sebenarnya kesuksesan yang paling utama itu bukan masalah banyak usahanya, tapi hati kita itu Ketenangan. ketenangan. Karena banyak orang kaya itu gak tenang, stres dan lain sebagainya. Iya kan? Iya. Iya. Bayangkan sahabat, udah banyak uang, banyak mobil, rumahnya besar, tapi Iya. stres. Ya, Apa bisa dikatakan sukses? nggak bisa. Nggak bisa. Banyak orang dan lain sebagainya, banyak mobilnya tapi tidak bisa makan enak. Apa bisa dikatakan sukses? Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman sukses di luar tapi di dalam belum sukses. Makanya dari itu sebenarnya letak kesuksesan seorang itu hatinya. Itu aja. Bagi saya itu. Kalau orang punya persepsi atau pemikiran yang beda dengan saya, nggak masalah. Itu hanya pemikiran saya, apa yang saya rasakan, Pak. Oke, thank you ya. Oke. Terima kasih. Jadi langsung saja ke sini. Di mana alamatnya biar gak lupa. Nanti Jalan Raya Tanah Merah, Kampung Pos ya. Kampung ada Pos. Instagramnya. Ada. Oh, ada. SSC_coffee
@coffee_tamir. Oke. Itu banyak. Siap-siap. Oke, thank you. Semoga terus sukses. Sama-sama, semoga sukses juga. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.